Halo, nama saya Andoni Febrianti dari kelompok Statistika Universitas Siapis Papua. Di sini saya akan membahas bab 5 tentang ukuran penyebaran data bersama rekan saya Nindya Lutfi Nur Inayah dan juga Muhammad Afdal Usman. Untuk itu, mari kita ke pembahasannya. Ukuran penyebaran data. Pengertian dari ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah range, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan semi-interkuartil, jangkauan persentil, angka baku, koefisien variasi. Pertama kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. X max adalah angka terbesar yang ada dalam data dan X min adalah angka terkecil yang ada di dalam data. Kita ke contoh soal, misalnya tentukan range dari data 15, 7, 8, 2, dan 5. Untuk mencari range-nya adalah X max kurang X min. Sama dengan, dapat dilihat di sini data terbesar adalah 15 dan data terkecil adalah 2. Maka dari itu kita mengurangkan data tersebut, yaitu 15 dikurang 2 menjadi 13. Jadi range dari data tersebut adalah 13. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya, di mana simpangan rata-rata mempunyai dua jenis, yaitu jenis data tunggal dan kedua adalah data berkelompok. Yang pertama kita akan membahas tentang simpangan rata-rata dalam data tunggal yang mempunyai rumus seperti SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N nilai mutlak dari XI kurang rata-rata per N, di mana SR sama dengan simpangan rata-rata, X sama dengan rata-rata, dan XI ya, dan nilai dari data ke I, dan N banyaknya data. Lalu yang contoh soal dari data tunggal, misalnya nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari rata-rata dari data tersebut, di mana kita menjumlahkan semua data yang ada dan dibagi dengan berapa banyak data yang ada. Jadi, rata-ratanya adalah 7 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 8, dan ditambah 7. Lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 6. Dan dimana hasil dari penjumlahan data tersebut yaitu 6 rata-ratanya. Lalu kita memasukkan ke rumus SR, simpangan rata-rata, yaitu nilai mutlak 7 kurang 6 ditambah nilai mutlak 5 kurang 6 ditambah nilai mutlak 6 kurang 6 ditambah nilai mutlak 3 kurang 6 ditambah nilai mutlak 8 kurang 6 dan ditambah nilai mutlak dari 7 kurang 6. Dibagi banyaknya data menghasilkan 8 per 6, di mana 8 bagi 6 adalah 1,33. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Contoh data berkelompok, contoh soalnya nih. Seorang guru ekonomi melakukan ujian tertulis pada 12 siswanya yang diperoleh nilai sebagai berikut.
Jadi kita di sini tentukan simpangan rata-rata dan hitung simpangan tiap siswanya. Dari data tersebut, kita menghasilkan jumlah dari nilai adalah 985. Lalu kita rata-ratakan, jadi jumlah dari nilai tersebut 985 dibagi banyaknya data 12, yaitu menghasilkan 82,083. Masuk ke rumus simpangan rata-rata, di mana sigma I sama dengan 1 sampai 12, nilai mutlak XI kurang X dibagi 12, yaitu banyaknya siswa. Lalu hasilnya adalah 105 dibagi 12 sama dengan 8,75. Selanjutnya yaitu tentukan simpangan rata-rata data berikut, di mana kita mempunyai data kelompok seperti yang ada pada tabel berikut. Lalu di tabel berikutnya kita mentotalkan frekuensi yang ada di tabel tersebut, yaitu F. Lalu XI-nya ya dari range 50 sampai 59, XI-nya 54,5, 60 sampai 69, XI-nya 64,5, 70 sampai 79, XI-nya adalah 74,5, dan nilai 80 sampai 89, XI-nya 84,5, dan 90 sampai 99 yaitu 94,5. Setelah kita mendapat FI dan XI dari setiap range nilai, kita mengkalikan FI kali XI pada setiap range nilai, di mana kita mendapatkan jumlah dari FI kali XI dari setiap data kelompok tersebut. Kita dapatkan 3675. Lalu kita mencari rata-ratanya dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali XI dibagi FI, di mana kita sudah melihat bahwa jumlah dari FI kali XI dalam data kelompok tersebut adalah 3675. Lalu FI-nya, jumlah frekuensinya adalah 50. Lalu dibagi dan menghasilkan 73,5. Lalu selanjutnya kita mencari nilai mutlak XI kurang rata-rata dari setiap data kelompok, di mana kita memperoleh dari nilai 50 sampai 59 yaitu 19 dan seterusnya. Lalu kita mengkalikan hasil dari nilai mutlak XI kurang rata-rata dikali frekuensi, di mana 19 dikali 8 hasilnya 152, 9 dikali 10 hasilnya 90, 1 dikali 16 adalah hasilnya 16, hingga seterusnya. Dan hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan dan menghasilkan 484. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali nilai mutlak XI kurang rata-rata dibagi N. Lalu kita memasukkan tadi jumlah dari FI dikali nilai mutlak XI kurang rata-rata, yaitu 484 ini dibagi dengan N, yaitu jumlah dari frekuensi setiap nilai, dan menghasilkan 9,68. Itu adalah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Usman, NPM 1912054. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah cara-cara perhitungan angka indeks. Nah, di mana pada dasarnya ada dua cara perhitungan.
Di sini yang pertama adalah indeks tak tertimbang atau unwaxed index, serta yang kedua adalah indeks tertimbang atau waxed index. Baik, apa itu indeks tidak tertimbang? Indeks tidak tertimbang adalah yang cara perhitungannya tanpa mempertimbangkan timbangan atau weight yang merupakan ukuran pentingnya. Nah, berikutnya adalah angka relatif. Apa itu angka relatif? Angka relatif ini biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai ataupun harga ataupun kuantitas saja. Nah, di dalam waktu yang tertentu ataupun keadaan yang berbeda. Di sini kita ambil contoh, misalnya relatif harga jagung mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, yang di sini memiliki angka dasarnya adalah tahun 1995. Nah, di mana di tahun 1995 harga jagung per kilo adalah Rp200 dan harga relatifnya adalah Rp100. Nah, di tahun 1996 harga jagung Rp2.200, Rp2.220. Untuk relatif harganya sendiri yaitu Rp220 dibagi 200 dikali 100 yang mendapatkan sama dengan Rp110. Nah, ini 200 dari mana? Ya, 200 dari harga jagung pada tahun dasar, yaitu sebesar Rp200. Nah, ini 100-nya ini dari mana? Yaitu dapat dari relatif harga pada tahun 1975 sama dengan Rp100. Nah, ini dibuat sampai dengan tahun 2000, di mana di tahun 2000 itu harga jagungnya Rp275 per Rp200 dikali 100. Hasilnya 137,5. Berikutnya adalah metode agregat. Apa itu metode agregat? Metode agregat dilakukan dengan membanding jumlah dan harga barang-barang persatuan tiap-tiap tahun yang memiliki rumus dalam nyata I sama dengan PN dibagi PO dikali 100, atau bisa keterangannya I itu sama dengan indeks, PN ini sama dengan jumlah variabel yang membandingkan, atau misalnya harga pada tahun KN, serta PO adalah jumlah variabel yang membandingkan pada tahun dasar. Contoh soal di sini kita ambil. Di sini ada tabel bahan harga makanan ya, dan diminta menentukan indeks harga bahan makanan tahun 2000 dengan tahun dasarnya 1999. Nah, di sini ada beras 1 kg, harganya pada tahun 99 yaitu Rp250, pada tahun 2000 Rp270, gula, susu, jagung, dan harganya ada di sini. Nah, di sini langsung saja kita kasih masuk dia punya angka, yaitu rumusnya yang tadi I sama dengan PN bagi PO sama dengan 100, I sama dengan 2750 dikali 2750 dibagi 2200 dikali 100. Nah, sama dengan Rp125. 2200 ini dari mana? Yaitu dari total harga di tahun 1999. Sedangkan untuk 2750 ini total harga dari tahun 2000. Nah, berikutnya adalah metode rata-rata relatif yang dirumuskan dalam bentuk I sama dengan PN per PO dikali 100 dibagi K. Nah, di sini lanjutan slide sebelumnya. Di sini kalau kita hitung indeks dari data harga makanan pada tahun dasar tahun 1999, hasilnya sebagai berikut. Yaitu angka relatifnya beras sama dengan Rp275 dibagi Rp250 dikali 100 sama dengan Rp110. Nah, 275 ini dari mana? Yaitu dari harga beras di tahun 1999. Sedangkan untuk Rp250 ini adalah harga beras di tahun 2000. Nah, ini mendapat hasilnya Rp110 ini dikerjakan sampai dengan di produk makanan jagung. Nah, kalau sudah baru ditotalkan. Nah, total dari jumlahnya ini semua adalah Rp501,19. Nah, jadi indeks dengan metode rata-rata relatifnya adalah I sama dengan Rp501,19 dibagi 4. Nah, 4 ini dari mana? Nah, 4 ini adalah jumlah
bahan makanan yang ada di tabel sebelumnya, yaitu ada 4, yaitu beras, gula, jagung, serta susu. Jadi 501,19 dibagi 4 sama dengan 1125,30. Pembahasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nindya Lutfi Nur Inayah dari kelas akuntansi A2 NPM 19121.041. Kali ini saya akan membahas tentang metode rata-rata relatif. Metode rata-rata relatif, rumus yang digunakan antara lain yang pertama, rumus last payers. Yang kedua, rumus past tense. Yang ketiga, rumus Drawbies. Yang keempat, rumus Fisher. Yang kelima, rumus Marshall-Edwards. Yang keenam, rumus Walsh. Rumus last payers adalah rumusnya indeks last payer sama dengan sigma harga waktu T dikali produksi waktu 0 per sigma harga waktu 0 dikali produksi waktu 0 dikali 100. Rumus page adalah indeks page sama dengan sigma harga waktu T dikali produksi waktu T dibagi sigma harga waktu 0 dikali produksi waktu T, habis itu dikali 100. Rumus Drawbies itu adalah indeks Drawbies sama dengan indeks last payer ditambah dengan indeks page dibagi 2. Rumus Fisher adalah indeks Fisher sama dengan akar dari indeks last payer dikali indeks page. Rumus Marshall-Edwards, indeks Marshall-Edwards sama dengan sigma harga waktu T dalam kurung produksi waktu 0 ditambah produksi waktu T tutup kurung dibagi sigma harga waktu 0 dalam kurung produksi waktu 0 ditambah produksi waktu T dikali 100. Rumus Walsh, indeks Walsh sama dengan sigma harga waktu T akar dari produksi waktu 0 dikali produksi waktu T dibagi sigma harga waktu 0 akar dari produksi waktu 0 dikali produksi waktu T dikali 100. Mari kita lihat contoh soal berikut. Ditanya tentukan indeks harga tertimbang. Dengan menggunakan rumus last payers, Pace, Drawbies, Fisher, and Marshall-Edwards tahun 2010 dengan tahun 2008. Cara mencari indeks last payer, kita mencari harga waktu ke T dikali produksi waktu 0 dan harga waktu ke 0 dikali produksi waktu ke 0. Di sini kita sudah tentukan harga waktu 0, harga waktu T, produksi waktu 0. Nah, seperti di sini kan disuruhnya harga waktu T dikali produksi waktu 0, berarti 300 dikali 300 sama dengan 9.000. Nah, begitupun seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya 530.000. Nah, setelah itu kita harga waktu ke 0 dikali dengan produksi waktu 0. Harga waktu 0-nya 200 dikali produksi waktu ke 0 300. Jadi 200 dikali 300 60.000. Nah, begitupun seterusnya. Habis itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita menjumlahkannya, mari kita masukkan ke dalam rumus indeks last payer. Jadi indeks last payer sama dengan 530.000 per 380.000 dikali 100 sama dengan 139,47. Nah, selanjutnya indeks page. Di indeks page kita mencari harga waktu ke T dikali produksi waktu ke T dan harga waktu ke 0 dikali produksi waktu ke T. Jadi harga waktu ke T dikali produksi waktu ke T berarti
300 dikali 500 sama dengan 150.000. Nah, begitupun seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh hasilnya, kita dapat menjumlahkannya. Nah, hasilnya 980.000. Nah, setelah itu kita mencari harga waktu ke 0 dikali produksi waktu ke T. Harga waktu ke 0 adalah 200, produksi waktu ke T adalah 500. Berarti kita kali 200 dikali 500 adalah 100.000. Nah, begitupun selanjutnya. Habis itu kita jumlahkan. Jadi totalnya adalah 710.000. Nah, habis itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus indeks patch. Berarti indeks patch sama dengan 980.000 dibagi 710.000 dikali 100 sama dengan 138,03. Rumus Drawbish. Indeks Drawbish sama dengan indeks last buyer ditambah indeks patch dibagi 2. Jadi kita masukkan indeks Drawbish sama dengan 139,47 ditambah 138,03 dibagi 2. Jadi indeks Drawbish-nya adalah 138,75. Rumus Fisher. Rumus Fisher adalah indeks Fisher sama dengan akar dari indeks last buyer dikali indeks patch. Berarti indeks Fisher sama dengan akar dari 139,47 dikali 138,03. Jadi jawaban indeks Fisher adalah 138,75. Rumus Marshall-Edwards. Di rumus Marshall-Edwards ini kita mencari harga ke T dalam kurung produksi ke 0 ditambah produksi ke T tutup kurung. Nah, habis itu harga ke 0 buka kurung produksi ke 0 ditambah produksi ke T tutup kurung. Nah, harga ke T dalam kurung produksi ke 0 ditambah produksi ke T itu 300 dalam kurung 300 ditambah 500 tutup kurung. Hasilnya 240.000. Nah, begitupun seterusnya. Habis itu kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya adalah 1.510.000. Dan untuk harga ke 0 buka kurung produksi ke 0 ditambah produksi ke T tutup kurung itu 200 dalam kurung 300 ditambah 500 tutup kurung hasilnya 160.000. Nah, begitu pun seterusnya. Habis itu kita jumlahkan. Habis itu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1.090.000. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Rumus indeks Marshall-Edwards adalah sigma dari harga ke T dalam kurung produksi ke 0 ditambah produksi ke T tutup kurung dibagi sigma harga 0 ditambah produksi waktu ke 0 ditambah produksi waktu ke T tutup kurung dikali 100. Jadi indeks Marshall-Edwards sama dengan 1.510.000 dibagi 1.090.000 dikali 100 sama dengan 138,53. Nah, habis itu indeks Wahl. Di indeks Wahl kita mencari harga waktu ke T akar dari produksi waktu ke 0 ditambah produksi ke T. Harga waktu ke T 300, akar dari produksi ke 0 ada 300, lalu ditambah produksi ke T ada 500. Jadi 300 akar dari 300 tambah 500, hasilnya 8.485,28. Nah, begitupun seterusnya, hingga mendapatkan hasil 45.853,01. Nah, habis itu kita mencari harga waktu ke 0. Akar dari produksi ke 0 ditambah produksi ke T. Jadi 200 akar dari 300 ditambah 500. Hasilnya 5.656,85. Habis itu kita mencari data-data yang lain. Setelah semua datanya sudah selesai, kita jumlahkan. Hasilnya 32.927,24. Nah, habis itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu indeks Marshall-Edwards sama dengan sigma harga waktu ke T akar dari produksi waktu ke 0 ditambah produksi waktu ke T dibagi sigma harga waktu ke 0 akar dari produksi waktu ke 0 ditambah produksi waktu ke T dikali 100. Jadi indeks Marshall Empire sama dengan 45.853,01 dibagi 32.927,24 dikali 100 hasilnya 139,25. Nah, sekian dari saya, terima kasih.